Halo everyone, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan pustaka. Latar belakang latar belakang masalah adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga menjadi kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Latar belakang masalah atau latar belakang penelitian adalah sebab pertama yang dibuat oleh peneliti dalam membuat proposal atau hasil penelitian. Menurut latar belakang harus dicantumkan hal berikut menggunakan alasan penting masalah pokok. Contohnya masalah stunting pada balita merupakan masalah gizi penting karena berdampak pada pertumbuhan fisik. Yang kedua, mengemukakan masalah empiris yang ada pada masalah pokok tersebut. Contoh, data survei menunjukkan bahwa prevalensi stunting di beberapa wilayah Indonesia masih berada di atas batas yang ditetapkan WHO. Menulis latar belakang harus dicantumkan hal berikut. Yang ketiga itu mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok, contohnya stunting pada balita dipengaruhi oleh faktor asupan energi protein, penyakit infeksi, dan status gizi. Lalu mengemukakan masalah empiris yang ada dalam setiap faktor, contohnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa balita mengalami asupan protein di bawah kebutuhan harian. Selanjutnya ada penulis latar belakang harus dicantumkan hal berikut. Yang kelima itu memilih salah satu atau lebih faktor yang dianggap penting untuk dijadikan variabel bebas. Contohnya berdasarkan berbagai faktor tersebut, peneliti harus memilih asupan protein yang praktis pemberian MPASI sebagai variabel bebas karena kedua faktor tersebut berhubungan langsung. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan bagian penting dalam proses penyusunan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Tujuan penelitian merupakan jawaban atas perumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan, peneliti perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan harus relevan dengan permasalahan penelitian, tujuan harus sesuai dengan kepentingan pembangunan atau kebutuhan praktis. Yang ketiga, tujuan harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, atau teori. Jenis tujuan penelitian. A. Tujuan umum. Tujuan umum merupakan gambaran besar atau arah utama dari penelitian secara keseluruhan. Tujuan ini menunjukkan sasaran akhir yang hendak dicapai setelah penelitian selesai. B. Tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan penjelasan yang lebih rinci dan operasional dari tujuan umum. Tujuan ini disusun agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Tujuan khusus biasanya menjawab setiap rumusan masalah, menentukan jenis data yang perlu dikumpulkan, menjadi dasar pemilihan metode dan teknis analisis, membantu peneliti dalam menarik kesimpulan secara tepat. Jenis tujuan penelitian yang terakhir itu ada hubungan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus memiliki hubungan yang sangat erat. Tujuan umum menggambarkan sasaran akhir penelitian, sedangkan tujuan khusus merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Ciri-ciri tujuan penelitian yang baik. A. Jelas dan spesifik. Tujuan harus ditulis dengan kalimat yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. B. Relevan dengan masalah dan latar belakang. Tujuan harus sesuai dengan dan menjadi kelanjutan logis dari rumusan masalah serta latar belakang penelitian. C. Dapat dicapai, terrealistis. Tujuan harus disesuaikan dengan kemampuan peneliti. D. Terukur. Tujuan harus dapat dinilai keberhasilannya melalui data dan hasil analisis. E. Mengarah pada pemecahan masalah. Tujuan penelitian harus berorientasi pada pencarian solusi atau jawaban atas masalah yang diteliti. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan atau nilai dari hasil penelitian yang akan diperoleh, baik untuk kepentingan program maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis manfaat penelitian yang A. Manfaat praktis adalah kegunaan hasil penelitian dalam penerapan nyata, khususnya untuk mendukung pembangunan atau pengembangan program kesehatan. B. Manfaat teoritis adalah kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu dan pengetahuan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka literatur review adalah kegiatan mencari, membaca, dan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara umum, tinjauan pustaka terdiri dari A. 1. Review teori atau informasi yang mendukung penelitian. 2. Review hasil sebelumnya yang relevan. Tujuan utama tinjauan pustaka yaitu A. Membantu penggunaan hipotesis. B. Mendukung hipotesis agar sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis plagiarisme. Yang pertama itu ada self-plagiarism, menggunakan kembali karya sendiri dan menjadikan sumber atau tanpa pengembangan baru. B. Mosaic plagiarism, menyalin struktur atau atas ide dengan sedikit perubahan kata. C. Accidental plagiarism, tidak mencantumkan sumber secara tidak sengaja. D. Word for word plagiarism, menyalin teks secara langsung tanpa kutipan. E.
plagiarism of source, tidak mencantumkan referensi yang digunakan. F. Plagiarism of authorship, mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri. Dan G. Plagiarism of ideas, mengambil gagasan orang lain tanpa pengakuan. Parafrase. Parafrase adalah teknik menulis kembali ide atau informasi dari sumber lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa mengubah makna. Jenis parafrase: A. Parafrase bebas, menggunakan bahasa sendiri sepenuhnya dengan tetap mempertahankan makna. B. Parafrase terikat, masih menggunakan sebagian kata hasil tetapi disusun kembali. Lalu kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, seorang mahasiswa menyalin satu paragraf dari artikel ilmiah secara persis tanpa mengubah kata apapun dan tidak memberikan tanda kutip maupun sumber referensi. Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah jawabannya C. Karena word for word plagiarism terjadi ketika penulis menyalin teks secara langsung sama persis dari sumber asli tanpa tanda kutip dan tanpa mencantumkan referensi. Soal yang kedua, seorang peneliti menulis ulang informasi dari beberapa sumber dengan menggunakan kalimat dan gaya bahasanya sendiri. Ia juga mencantumkan sumber pada setiap pernyataan yang diambil. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa peneliti adalah jawabannya C, karena parafrase yang benar dilakukan dengan menulis ulang ide menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna serta tetap mencantumkan sumber-sumber. Yang ketiga, seorang mahasiswa mengambil ide penelitian dari dosennya tentang program edukasi gizi berbasis media sosial. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal dengan konsep yang sama tanpa menyebutkan bahwa ide tersebut berasal dari dosennya. Jenis plagiarism yang terjadi adalah jawabannya B, karena plagiarism of ideas terjadi ketika seseorang mengambil gagasan, konsep, atau pemikiran orang lain tanpa memberikan pengakuan meskipun tidak menyalin kalimat secara langsung. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah penelitian merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menjawab masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta program kesehatan, khususnya di bidang gizi. Dalam penyusunan penelitian, latar belakang menjadi bagian penting karena menjelaskan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, didukung data empiris, faktor penyebab, serta pemilihan variabel yang relevan. Tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah dan diarahkan untuk menemukan fakta, menganalisis hubungan antar faktor, menjelaskan fenomena, serta mendukung pengembangan teori maupun pelayanan kesehatan. Baik, demikian pemaparan dari materi ini. Demikian penyampaian saya. Terima kasih dan selamat siang.